Serangan di Candi Borobudur tahun 1985. Kejahatan terhadap warisan budaya dunia. Pada tanggal 21 Januari 1985, Candi Borobudur, sebuah situs warisan budaya dunia yang berharga di Indonesia, menjadi target serangan teroris yang menggemparkan dunia. Serangan bom ini dilakukan oleh kelompok teroris yang merusak sejumlah stupa dan relief-relief berharga dari candi tersebut. Serangan ini tidak hanya merupakan kejahatan terhadap warisan budaya Indonesia, tetapi juga sebuah tindakan yang mencoreng nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi. Candi Borobudur, yang dibangun pada abad ke-9 Masehi, adalah salah satu monumen Buddha terbesar di dunia, dan merupakan pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang penting bagi masyarakat lokal dan dunia. Serangan bom ini menyebabkan kerusakan yang signifikan pada beberapa bagian dari Candi Borobudur, merusak relief-relief yang berusia ratusan tahun serta menghancurkan beberapa stupa. Reaksi internasional terhadap serangan ini sangatlah kuat, dengan banyak negara dan organisasi internasional mengutuk keras tindakan tersebut. Setelah serangan bom tersebut, pemerintah Indonesia segera melakukan upaya pemulihan dan restorasi untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Proses restorasi ini melibatkan kerjasama antara pemerintah Indonesia, organisasi internasional, dan pakar arkeologi dari berbagai negara. Meskipun kerusakan akibat serangan bom tersebut sangat menyedihkan, Candi Borobudur tetap menjadi salah satu tujuan wisata terpopuler di Indonesia dan menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Kejadian tragis ini juga menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya melindungi dan merawat warisan budaya dunia sebagai bagian dari warisan manusia yang tak ternilai harganya. Serangan bom terhadap Candi Borobudur tahun 1985 adalah sebuah tragedi yang mengguncang dunia, namun juga menjadi pemicu kesadaran global akan pentingnya menjaga dan melindungi warisan budaya dunia dari ancaman terorisme dan kerusakan manusia. Bom Candi Borobudur adalah peristiwa pengeboman peninggalan bersejarah Candi Borobudur dari zaman dinasti Shailendra yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada hari Senin, 21 Januari 1985. Peristiwa terorisme ini adalah peristiwa terorisme bermotif jihad kedua yang menimpa Indonesia setelah pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla oleh anggota Komando Jihad pada 1981. Beberapa ledakan yang cukup dahsyat menghancurkan 9 stupa pada candi peninggalan dinasti Shailendra tersebut. Otak peristiwa pengeboman ini disebut sebagai Ibrahim, alias Muhammad Jawad, alias Kresna, yang oleh kepolisian penyidik peristiwa pengeboman ini disebut sebagai dalang pengeboman. Walaupun begitu, sosok Muhammad Jawad, otak peristiwa peledakan Candi Borobudur ini, masih belum ditemukan dan belum berhasil diringkus oleh kepolisian Indonesia hingga saat ini. Tanggal kejadian peristiwa ini sering dikutip secara salah kaprah oleh pengguna blog di dunia maya sebagai tanggal 15 Januari dari sumber majalah Tempo. Dampak pengeboman pada beberapa stupa yang terdapat di Candi Borobudur. Penangkapan tersangka dan proses peradilan. Setelah penyelidikan, polisi Indonesia menangkap 2 bersaudara Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi dan Hussein bin Ali Al-Habsyi yang dituding sebagai pelaku peledakan Candi Borobudur ini. Dalam persidangan kasus ini, jaksa menuduh bahwa tindakan pengeboman terhadap Candi Borobudur merupakan aksi balas dendam Abdul Qadir dan kawan-kawan terhadap peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 yang menewaskan puluhan nyawa pemeluk agama Islam. Abdul Qadir membenarkan motivasi peledakan itu sebagai ungkapan ketidakpuasannya atas peristiwa berdarah tersebut. Namun keterangan itu kemudian diragukan karena sosok Muhammad Jawad atau Ibrahim yang disebut Hussein sebagai dalangnya kemudian tidak pernah ditemukan oleh kepolisian. Menurut pengakuannya, Abdul Qadir mengaku dia tidak mengetahui rencana pengeboman tersebut. Awalnya, ia dan 3 temannya lainnya hanya diajak Muhammad Jawad untuk berkemah di Candi Borobudur sebelum dibujuk oleh Muhammad Jawad untuk mengebom candi bersejarah di Nusantara tersebut. Adalah penulis dalam hal ini bidang. Abdul Qadir bukanlah seorang profesional karena mengaku tidak mengetahui seluk-beluk teknis bom tersebut dan hanya menerima bujukan Ibrahim, rekannya. Setelah menerima bujukan Ibrahim, mereka diberikan beberapa bom waktu rakitan lengkap. Menurut pengakuannya, Ibrahimlah yang membuat bom tersebut. Bahan yang digunakan untuk membuat bom tersebut adalah trinitrotoluene,
TNT, batangan tipe PE, Pandaren Satuan Selatan, tipe produksi Dahana. Setiap bom pipa terbuat dari 2 batang dinamit yang dipilin menjadi satu dengan selotip. Abdul Qadir dan penulis lainnya kemudian cukup memasukkannya ke dalam stupa dan menekan tombol berbentuk tombol jam untuk mengaktifkan bom waktu. Abdul Qadir kemudian divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Malang setelah dinyatakan bersalah. Pelaku ledakan kakak Abdul Qadir, Hussein bin Ali Al-Habsyi, kemudian divonis penjara seumur hidup di lapas tingkat I Lowokwaru, Malang. Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi diampuni Presiden RI setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara, dan Hussein bin Ali Al-Habsyi kemudian diampuni oleh Presiden B.J. Habibie pada 23 Maret 1999. Hussein hingga saat ini membantah tuduhan terkait dirinya. Keterlibatannya dalam ledakan Borobudur dan menuduh Muhammad Jawad sebagai dalang insiden tersebut. Berangkat ke Bali dan meledak di Banyuwangi, Jawa Timur pada 16 Maret 1985. Pengakuan Abdul Qadir pasca penangkapan terungkap, ia dan Hussein berada di dalam bos saat kejadian, dan bos tersebut meledak karena bom yang mereka bawa meledak. Secara tidak sengaja karena dipicu oleh panasnya mesin mobil. Menurut pengakuannya, mereka tidak paham bahwa bom tersebut dimasukkan ke dalam batang paralon berdiameter sekitar 30 cm dan dimasukkan ke dalam tas yang bisa meledak jika dipanaskan. Mereka menempatkan bom di dalam mesin, dan karena panas dan pemuaian, bom tersebut meledak. Beberapa waktu kemudian, pasca bom Borobudur, jauh setelah bom Borobudur, alias Ibrahim Muhammad Jawad masih belum terlacak dan ditangkap oleh polisi Indonesia. Menurut pengakuan Hussein kepada Tempo, sosok Muhammad Jawad memang nyata, karena sosok tersebut pernah menghadiri konferensi taklim yang dipimpin Hussein di Kota Malang. Jawad kerap datang sebagai ustadz dan berceramah di sana tentang berbagai hal, termasuk tragedi Tanjung Priok 12 September 1944. Menurut Hussein, tokoh tersebut sangat pandai berbicara dan mampu mempengaruhi generasi muda, termasuk Abdul Qadir, kemudian menjadi pelaku ledakan Candi Borobudur. Kegagalan polisi menemukan dan menangkap Muhammad Jawad masih menjadi perbincangan menelusuri ribuan cerita dalam relief. Candi Borobudur, megah berdiri di tengah pedesaan Jawa Tengah, tidak hanya dikenal karena arsitektur indahnya, tetapi juga karena ribuan relief yang menghiasi dindingnya. Relief-relief ini tidak hanya merupakan hiasan artistik, tetapi juga mengandung cerita dan ajaran-ajaran dari agama Buddha. Dengan lebih dari 2.600 panel relief yang melingkupi permukaan Candi Borobudur, setiap sudutnya adalah jendela ke dalam kehidupan dan ajaran Buddha. Relief-relief ini dikerjakan dengan detail yang menakjubkan, menggambarkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu. Ajaran-ajaran Buddha, kisah-kisah epik, dan cerita-cerita moral. Pemandangan dari relief-relief Borobudur bisa dibilang seperti membaca buku sejarah yang hidup. Mereka menceritakan kisah-kisah kehidupan Siddhartha Gautama sebelum menjadi Buddha, menggambarkan kehidupan di istana ayahnya, pertemuan dengan penderitaan dunia luar, dan pencariannya akan pencerahan. Selain itu, relief-relief ini juga memuat kisah-kisah dari epik Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata, menunjukkan pengaruh budaya Hindu-Buddha yang kuat pada saat itu. Setiap relief memiliki makna simbolis yang dalam, yang mengajarkan nilai-nilai moral dan filsafat yang menjadi dasar ajaran Buddha. Pentingnya relief-relief Borobudur tidak hanya dalam konteks sejarah seni, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan tentang kehidupan dan budaya pada masa lampau. Mereka menjadi bukti yang hidup tentang kemajuan peradaban dan kekayaan warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan keberadaan ribuan relief yang menakjubkan ini, Candi Borobudur tetap menjadi salah satu situs bersejarah yang paling menarik dan penuh makna di dunia, menarik para pengunjung dari berbagai penjuru untuk memahami dan menghargai keajaiban budaya nenek moyang kita. Perjalanan pembangunan selama 100 tahun. Candi Borobudur, sebuah keajaiban arsitektur di Jawa Tengah, Indonesia, tidak hanya mencerminkan keindahan yang megah, tetapi juga menyimpan cerita panjang pembangunannya yang berlangsung selama 100 tahun. Pembangunan candi ini dimulai pada awal abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sailendra dan selesai pada pertengahan abad ke-9 Masehi. Proyek pembangunan yang monumental ini melibatkan ribuan pekerja dan ahli batu yang bekerja tanpa henti selama berabad-abad.
Batu-batu vulkanik yang besar dipahat dengan presisi luar biasa dan diangkut ke lokasi pembangunan, di mana mereka diposisikan dengan cermat oleh para tukang batu yang terampil. Proses pembangunan Borobudur dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap awal pembangunan melibatkan pembangunan struktur dasar dan pelapisan permukaan batu. Kemudian, tahap berikutnya melibatkan pengukiran relief-relief yang membingkai dinding candi, dengan cerita-cerita dari ajaran Buddha dan kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu. Meskipun tidak ada catatan yang pasti tentang berapa lama tepatnya pembangunan Candi Borobudur berlangsung, para sejarawan meyakini bahwa proyek ini memakan waktu sekitar 100 tahun untuk diselesaikan. Ini menunjukkan tingkat kesabaran, ketekunan, dan dedikasi dari masyarakat pada masa itu dalam membangun monumen agung ini. Ketika Borobudur akhirnya selesai dibangun, itu tidak hanya menjadi sebuah struktur fisik yang megah, tetapi juga menjadi lambang kebesaran dan kebijaksanaan budaya pada masa itu. Lebih dari 1.200 tahun setelah pembangunannya, Candi Borobudur tetap menjadi salah satu keajaiban dunia yang paling dihargai, menarik pengunjung dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahannya yang abadi. Misteri hilangnya patung kepala Buddha yang berharga. Selama beberapa dekade terakhir, Candi Borobudur telah menjadi sasaran pencurian yang dilakukan oleh para penjarah barang antik. Patung kepala Buddha yang terletak di beberapa stupa candi seringkali menjadi sasaran utama pencurian karena nilai material dan artistiknya yang tinggi. Salah satu alasan utama di balik seringnya hilangnya patung kepala Buddha adalah permintaan yang tinggi di pasar seni internasional. Kolektor seni dan penggemar barang antik sering mencari artefak kuno seperti patung kepala Buddha dari Candi Borobudur untuk dikoleksi atau diperdagangkan, menciptakan insentif bagi para penjara untuk melakukan pencurian. Selain itu, kurangnya pengawasan dan perlindungan yang memadai terhadap situs warisan budaya seperti Candi Borobudur juga menjadi faktor penyebab hilangnya patung kepala Buddha. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keamanan di sekitar candi, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk melindungi artefak berharga ini dari pencurian dan perusakan. Kehilangan patung kepala Buddha dari Candi Borobudur bukan hanya kerugian material, tetapi juga merupakan kerugian budaya dan sejarah yang besar. Patung-patung ini bukan hanya artefak berharga, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya melindungi warisan budaya kita, diharapkan tindakan lebih lanjut akan diambil untuk mencegah hilangnya patung kepala Buddha dan artefak berharga lainnya dari Candi Borobudur dan situs-situs bersejarah lainnya di Indonesia. Jejak artefak yang menyebar ke seluruh dunia. Candi Borobudur, sebuah situs bersejarah yang megah di Indonesia, tidak hanya menjadi daya tarik lokal, tetapi juga menyebarkan keajaiban budaya ke seluruh dunia melalui artefaknya yang berharga. Seiring dengan peningkatan minat global terhadap budaya dan sejarah Indonesia, artefak dari Candi Borobudur telah tersebar di berbagai museum dan koleksi pribadi di seluruh dunia. Patung-patung, relief-relief, dan fragmen arsitektur dari candi ini telah menjadi pusat perhatian dalam pameran seni dan budaya di berbagai negara. Salah satu contoh yang menonjol adalah kepala patung Buddha, yang seringkali menjadi objek yang dicari oleh kolektor seni dan museum di berbagai belahan dunia. Kepala patung Buddha dari Candi Borobudur telah ditemukan dalam koleksi-koleksi di Eropa, Amerika Utara, dan Asia, menjadi simbol keindahan dan kedamaian agama Buddha yang berkelana di seluruh dunia. Selain itu, relief-relief yang menghiasi dinding Candi Borobudur juga telah menjadi bahan studi dan apresiasi di kalangan para ahli seni dan sejarah di seluruh dunia. Mereka telah diabadikan dalam publikasi ilmiah, buku, dan dokumenter, membawa pesan dan kebijaksanaan dari relief-relief tersebut ke masyarakat global. Namun, penyebaran artefak dari Candi Borobudur ke seluruh dunia juga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan dan pemulangan artefak yang diambil secara ilegal. Upaya kolaboratif antara pemerintah Indonesia, organisasi internasional, dan kolektor seni menjadi kunci untuk memastikan artefak dari Candi Borobudur kembali ke tanah airnya dan dilestarikan untuk masa depan. Dengan jejak artefaknya yang menyebar ke seluruh dunia, Candi Borobudur terus menjadi pengingat akan kekayaan budaya dan sejarah Indonesia
yang tak ternilai harganya, sementara juga menjadi jembatan antara Indonesia dan dunia dalam memahami dan menghargai warisan budaya yang luar biasa ini.